siang adik-adik. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Cici mengajak adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Saat Siang Hari Ku Datang, menghadap Tuhan dan rendahkan diri dengan sikap berdoa. Saat siang hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita nyanyikan lagu sekali. Saat siang hari ku datang lagi. Saat siang hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami datang kembali beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami mau bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk virus corona, biarlah Tuhan yang pulihkan dunia ini, sehingga kami bersama-sama bisa lagi datang beribadah, bersekutu di rumah Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik masih tetap bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dengan mengatakan hati senang. Siapa yang hari ini yang hatinya sangat bersuka cita karena kita beribadah kepada Tuhan? Kalau bersuka cita berarti mukanya gimana? Sedih atau senyum? Senyum. Mari kita nyanyikan pujian hati senang ya ya ya, hati senang ya ya. Hati senang ya ya, hati senang ya ya, hati senang amin di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur.
pernah melihat. Siapa yang di sini pernah melihat gunung? Pasti juga pernah melihat. Siapa yang pernah melihat lautan yang begitu besar, yang begitu indah? Siapa yang menciptakan itu semua? Kok pohon bisa tinggi ya? Dari kecil dikasih pupuk, disiram, lalu dia bisa tinggi, semakin tinggi. Siapa yang menciptakan itu semua? Hanya Tuhan yang menciptakannya. Ya, mari kita nyanyikan pujian. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la, dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji anugerah namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Ya, masih kita nyanyikan pujian dengan menyatakan Allahku besar, kuat dan perkasa, gunung dan bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Ya, silakan duduk adik-adik. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening BCA ya, yang terdapat di nomor 21203193005 atas nama David Bob. Atau adik-adik bisa memberikan melalui OVO di nomor handphone 0857 8-nya ada 5 kali lalu 064 ya. Adik-adik dapat meminta tolong kepada orang tua adik-adik jika ingin memberikan persembahan, bisa melalui OVO dan transfer. Dan juga adik-adik juga bisa memberikan melalui amplop. Adik-adik dapat taruh
uangnya melalui amplop, lalu jika ke gereja adik dapat memberikannya kembali. Ya, mari kita akan menyanyikan pujian. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa persembahan. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih menyertai hidup kami. Jikalau kami ingin memberikan persembahan, karena Tuhan sudah terlebih dulu memberikan kepada kami. Ya Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan biarlah dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, Cici akan berikan pengumuman. Adik-adik dengarkan baik-baik. Pengumuman yang pertama adalah diingatkan kembali, hari Kamis ada persekutuan Kamis jam berapa? 6:30 malam. Ya, jam 6:30 malam ada persekutuan Kamis. Ya, adik-adik dapat melihat, dapat beribadah melalui YouTube yang akan diberikan oleh Cici Kokonya, ya. Lalu juga diingatkan kembali, tetap hari Minggu ada ibadah, ya, jam 1 siang, masih tetap melalui YouTube, ya. Demikian pengumuman yang Cici berikan. Mari Cici mengundang adik-adik bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bersikap yang sungguh-sungguh. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu di hati. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar perintah-perintah Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik. Tolonglah kami untuk kami bisa
melakukan setiap perkataan Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Kalau sudah, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Cici mau cerita bagaimana Tuhan Yesus itu melakukan yang namanya mukjizat. Mukjizat itu apa sih, Ci? Mukjizat itu adalah yang kita tuh gak bisa lakukan tetapi Tuhan bisa. Yang harusnya itu gak mungkin bisa dilakukan tetapi tahu-taunya sama Tuhan bisa dilakukan. Apa itu ceritanya? Jadi waktu itu ada satu orang laki-laki. Tuh, ada satu orang laki-laki. Dia itu tahu Tuhan Yesus lagi di sini nih. Terus tiba-tiba dia mendatangi Tuhan Yesus tuh. Dia datengin Tuhan Yesus. Dia datangi Tuhan Yesus, dia minta tolong. Dia minta tolong sambil nangis. Tuhan, minta tolong apa? Anak saya di rumah lagi sakit. Udah hampir mati, lagi sakit. Anak perempuan saya lagi sakit. Tuhan tolong dong sembuhin ya Tuhan. Tolong sembuhkan anak saya. Nah, lalu tuh, Yairus minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan anak saya. Nah, setelah itu kita lihat lagi ya. Nah, Tuhan Yesus pun lagi dikerumuni oleh orang-orang banyak. Tuh, orang-orangnya banyak. Dan tiba-tiba ada lagi satu orang. Dia perempuan. Tuh, dia seorang perempuan. Dia itu dikatakan dia lagi sakit. Dia lagi sakit, sakitnya itu nggak sembuh-sembuh selama 12 tahun. Lama ya. Siapa ini sih udah 12 tahun? Pasti belum ada ya kalian ya. Nah, kalian aja belum 12 tahun. Dia sakitnya sudah 12 tahun. Lama ya adik-adik. Nah, udah 12 tahun. Nah, dia tuh melihat Tuhan Yesus lagi ada di kerumunan orang banyak. Dia meminta tolong kepada Tuhan. Lalu perempuan ini percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Dia udah sakit lama. Dia percaya kalau Tuhan Yesus bisa sembuhin. Yang tadinya dia sakit, dia percaya kalau Tuhan Yesus bisa buat dia sembuh. Nah, pada akhirnya dia bilang, saya nggak usah minta tolong Tuhan Yesus secara langsung. Saya pegang aja jubahnya, pegang aja bajunya. Saya percaya, kata dia, kalau saya udah pegang jubahnya, pegang bajunya, saya pasti bisa sembuh. Lalu perempuan ini, coba tuh kalian lihat, dia pegang bajunya Tuhan Yesus, dia pegang bawah ujungnya, ujung bajunya. Setelah dipegang, sembuh gak dia? Seketika itu juga dia sembuh. Seketika itu juga dia sembuh. Dan Tuhan Yesus bilang, ada yang apa ini? Pegang saya. Karena saya merasakan ada kekuatan yang keluar dari Tuhan ya. Tuhan Yesus. Ternyata siapa? Ternyata Tuhan Yesus lihat anak ini, anak perempuan ini. Seorang perempuan ini yang sakit tadi yang pegang jubahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lihat, oh kamu, kata Tuhan Yesus, kamu bisa sembuh karena kamu percaya kepada Tuhan. Karena kamu mempunyai iman yang besar. Karena kamu percaya sama Tuhan, makanya kamu bisa sembuh. Nah,
Ini anaknya yang sakit tadi udah sembuh nih, udah sembuh ya adik-adik. Nah sekarang siapa lagi tadi yang minta tolong, ingat? Yairus. Nih orangnya nih yang minta tolong nih. Dia minta tolong agar anaknya bisa disembuhin, anaknya juga sakit. Sampai akhirnya Tuhan Yesus pun datang ke rumahnya Yairus lagi jalan. Tiba-tiba ada orang yang dari rumah Yairus bilang, anaknya sudah meninggal, sudah mati. Lalu nangis tuh, yang kasih tahu nangis karena anaknya sudah mati. Yairus pun bilang ke Tuhan Yesus. Tuh Yairusnya nangis gara-gara anaknya sudah meninggal. Terus dia bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, udah Tuhan Yesus gak usah ke rumah lagi, anak saya sudah meninggal, sudah terlambat. Ya Tuhan, gak bisa lagi disembuhin, dia sudah mati. Tetapi kata Tuhan apa? Kata Tuhan, anak kamu masih hidup. Tenang aja, anak kamu cuma bobo, anak kamu cuma tidur. Nah Tuhan Yesus pun bilang, dia mau ketemu anaknya. Tuh, kalian lihat deh, anaknya sudah mati. Tuhan Yesus datengin anaknya. Nah, pas Tuhan Yesus datengin anaknya, Tuhan Yesus pun sembuhin. Tuhan Yesus pun bangkitin. Ya tadinya dia udah mati, dia udah nggak ada nafas lagi, udah nggak ada. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus bangkitkan. Tiba-tiba anaknya hidup lagi nggak? Hidup, anaknya hidup lagi. Wah tuh, kalian lihat, anaknya hidup lagi. Semua orang pun senang, semua orang pun bersuka cita. Tadinya sakit, terus dia mati, terus dia disembuhkan, dia hidup lagi. Hebat gak Tuhan kita? Hebat ya Tuhan kita ya. Kita mempunyai Tuhan yang bisa melakukan semuanya. Coba kalian siapa yang bisa bangkitin orang mati? Ada? Atau kalian bisa nih, misalkan nih kalian lagi gak bisa jalan, ada orang gak bisa jalan, kalian bilang sembuh, tiba-tiba orangnya sembuh, bisa gak? Gak bisa. Cuma Tuhan kita, Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang besar, yang berkuasa. Cici mau ajak kita nyanyi satu lagu, itu Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tahu ya adik-adik? Tahu ya? Kalau tahu yuk kita nyanyi sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, iya. Kalau sudah, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan dan tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami mempunyai Tuhan yang begitu besar kuasanya. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk mempunyai iman yang percaya kepada
sama seperti Yairus dan perempuan yang sakit tadi. Ya Tuhan, tolonglah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.